This call is now being recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan data anomali dan functional dependencies. Ini adalah materi ke-6 gitu ya melalui video ini. Jadi nanti teman-teman bisa simak, dan kalau misalkan ada hal-hal yang masih membingungkan atau ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakan via grup kelas kita di Telegram ataupun juga via forum yang ada di LMS. Dipersilahkan. Nah, hari ini tentang tadi ya, data anomali dan functional dependencies. Ini apa sih sebenarnya mau kita pelajari hari ini ya? Gitu. Nah, kalau tanya data anomali itu apa gitu ya, dan ini functional dependency itu mainan apa gitu. Nah, nantinya kita akan mempelajari ini. Jadi dua hal itu adalah pengantar untuk materi selanjutnya, materi 7 terkait dengan normalisasi atau menormalkan tabel. Nah, di sini kita akan berbicara dengan data anomali. Itu adalah apa sih? Data yang mungkin kalau dalam ibaratnya dalam database itu datanya ini ada keanehan gitu ya, namanya anomali gitu. Anehnya gimana? Misalkan untuk data yang kita bisa bilang mirip gitu ya, misalkan data orang yang sama, tapi kok misal nih, kan kadang kalau misalkan data itu ada nama orang, misalkan nama saya gitu ya, Sintayul Puspitasari gitu. Terus kemudian nanti dosennya dosen di KKSE, kemudian nanti prodinya S1 IF dan seterusnya. Nah, nanti di data yang lain itu bisa jadi, loh kok ibunya di sini kakaknya udah bukan KKSE, tapi kakak SIL sebetulnya. Karena ada perubahan kakak ya, kakak Software Engineering and Algorithmic dan algoritma ya kalau nggak salah, lupa saya karena berperubahan nama kakak. Jadi di satu data disebutnya kakaknya kakak SE, dan di data yang lain disebutnya kakak SEAL, SEAL gitu ya, SEAL. Nah, terus mana yang benar gitu? Padahal semuanya benar gitu, tapi di saat ada perbedaan data karena adanya anomali tadi. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena adanya struktur data yang kurang baik. Nah, nanti kalau sudah terjadi seperti itu, kita harus melakukan namanya normalisasi. Bukan, sorry. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita akan melakukan namanya normalisasi atau menormalkan suatu tabel. Membuat datanya menjadi normal, menjadi well structured. Tuh. Jadi kita akan belajar namanya normalisasi. Nah, di sini dikatakan transforming ER diagrams into relations. Kemarin kan kita terakhir nih ya, mentransformasi ER diagram ke dalam bentuk relasional. Nah, ini menghasilkan well structured relation, tapi atau dalam struktur yang bagus gitu ya, kelihatan oh tabelnya apa, kemudian tabel ini nyambung sama tabel yang mana gitu ya. Tapi ada kalanya ini tidak menjamin semuanya akan bebas dari anomali gitu ya, atau ada keanehan data atau redundan. Nah, untuk itu nanti kita akan belajar namanya normalisasi. Ini adalah formal proses di dalam logical data modeling gitu ya, untuk memutuskan atribut mana yang harus kita gabungkan gitu ya, kita grupkan jadi satu relasi sehingga semua anomalinya bisa dihilangkan. Kemudian dia memperkecil dan memperbaiki struktur relasi dari yang lebar gitu atau yang besar. Kalau misalnya kita bilang namanya tabel universal. Kadang-kadang misalkan gini, kita disuruh pernah saya sampaikan juga di kelas gitu ya. Kita disuruh bikin database atau suatu sistem untuk suatu perusahaan. Nah, dia tuh punya satu buku besar lah kita bilang ya, tabelnya panjang gitu ke samping. Apakah ini sebenarnya memang harus kita simpan dalam satu tabel saja, atau sebenarnya tabel ini harus kita pecah-pecah gitu ya, kita pisah-pisahkan nyimpan datanya supaya tadi tidak terjadi anomali data gitu. Nah, di sini tujuan dari normalisasi itu adalah meminimalkan terjadinya redundansi data atau perulangan data ya. Redundan itu adalah datanya berulang, gitu ya, datanya duplikat. Nah, sehingga dengan demikian dia bisa menghindari terjadinya anomali dan conserve storage space, atau dia menjaga storage kita atau space data kita supaya
lebih, kecil gitu, lebih awet, nggak boros penyimpanan. Nah, kemudian juga dia, akan enforcement gitu, referensial integrity constraint, apa sih itu? Nah, ini kan yang memaksa untuk kita tabel itu akan saling tersambung satu dengan yang lainnya. Referensial integrity constraint adalah suatu aturan yang memaintain konsistensi gitu ya, menjaga konsistensi di antara, dua relasi yang ada di dalam database kita. Jadi baris-baris data yang saling terrelasi ini akan dijaga. Di aturannya itu, kalau kita ada foreign key di suatu relasi, nah dia harus match atau dia harus nyambung sama primary key di tabel yang lainnya, gitu. Atau misalnya gini, kalau di situ ada isinya, maka misalkan kayak kemarin contohnya relasi mengajar gitu ya, dosen mengajar, mata kuliah gitu. Di dalam tabel mengajar atau tabel relasi itu ada namanya primary key, bisa kode MK-nya adalah kode MKPBO. Nah, di dalam tabel aslinya, tabel mata kuliah itu harus ada, row atau baris data mata kuliah PBO. Itu untuk menjamin referensial tadi. Kalau enggak ya sekalian di bagian yang relasinya itu yang foreign key-nya atau kosong sama sekali gitu. Nggak boleh malah di situ ada isinya, di tabel aslinya nggak ada datanya. Itu yang disebut dengan referential integrity constraint. Terus di sini dia mempermudah memaintain data, baik insert, update, ataupun delete. Ini akan yang kita pelajari setelah libur lebaran nanti gitu ya, kita ketemu di kelas, ya kita belajar tentang insert, update, dan delete data secara langsung di SQL. Nah, dan juga goal dari normalizator adalah provide better design ya supaya database ini lebih bagus lagi. Kalaupun nanti ke depannya akan digunakan gitu ya. Nah, mau nambah-nambah data terus tuh jadi ya bisa nggak ada masalah gitu, tetap powerful. Nah, ini contoh well structured relation. Di sini dikatakan contain minimal redundansi itu ya. Kemudian mempersilahkan atau bisa user untuk menginsert, modify, and delete data tanpa error atau inconsistent. Ini adalah definisi well structured relation. Ya, jadi nggak ada atau bukan nggak ada sih, minimal redundansi data. Kemudian ketika user mau insert, update, delete, atau modify data, itu tidak akan ada error atau inkonsistensi. Nah, di sini employee 1 ini tabel ini ya. Itu salah satu contoh relasi. Setiap baris dari dalam tabel mengandung data yang menjelaskan seorang employee. Dan jika dan any modification to an employee's data, such as change in salary confined to one row of a table. Jadi misalnya ini ada data employee beserta dengan data salary-nya atau gajinya berapa. Nah, misalkan kita mau ada perubahan gaji ya berarti perubahannya per orang ini gitu ya. Per si orang yang ada di sini. Kok coret-coret malah. Menghapusnya rusak kah? Gitu. Nah, di sini ada contoh tabel employee 2 gitu ya. Tabel employee 2. Nah, ini disebutnya sebagai apa? Not well structure ya. Jadi dia dianggapnya ini bukan suatu relasi yang well structure. Kenapa? Kalau kita lihat ini ada banyak redundansi di sini. Apa tuh contohnya? Nah, ini. Lihat kalau teman-teman lihat nih ya. Ada 100 Margaret Simpson marketing 48.000, kemudian di bawahnya ada lagi 100 Margaret Simpson marketing 48.000. Jadi ada sekitar 2 baris data dengan 4 kolom yang isinya kurang lebih sama gitu. Nah, ini kita sebut namanya redundan datanya. Berulang. Ini data si Margaret ini berulang. Terus datanya si Chris ini berulang. Datanya Susan marketing ini berulang. Nah, ini kita sebut dengan namanya redundansi. Nah, ya. Jadi ini ada dikatakan
employee ID, name, department name, salary gitu ya, appear into separate rows, ada dalam apa ya, ibaratnya 4 kolom, muncul di 2 kok baris yang berbeda. Ini untuk employee 100, 110, dan 150. Nah, konsekuensinya apa? Misalkan nih tadi, kalau yang di tabel ini, kalau saya mau ada perubahan data, gaji untuk si Margaret Simpson, saya tinggal ganti di sini aja kan ya, di 48.000 misalkan gajinya berubah jadi 50.000. Ya udah tinggal saya ganti aja 50.000 nanti gini, saya coret, ganti 50.000. Tapi kalau misalkan di dalam tabel ini, saya harus mengganti 2 baris data. Jadi saya nggak bisa ganti cuman, di baris pertama, tapi saya harus ganti juga baris keduanya. Kalau misalkan saya luput atau saya lupa gitu ya, saya ganti cuma baris pertama doang. Nah, itu akan muncul namanya anomali tadi. Loh, kok si Margaret ini katanya gajinya 48.000, tapi kok di baris kedua dia 50.000 ya? Gitu. Ini sih mending, tanda kutip, saya bilang mending karena apa? Datanya deketan. Bayangkan misalkan ini kan ngomongin employee sama dia ngambil kursus ya, date completed-nya. Anggaplah dia ngambil kursus nih 2015, terus dia nanti ngambil kursus lagi di 2024, tahun ini dia ngambil kursus. Artinya kan kalau sekarang ada perubahan gaji nih ya, misalkan dia gaji sekarang udah 70.000, saya kan harus nge-scroll terus ke atas saya control find lah ya kalau misalkan gampangnya teman-teman, saya cari semua datanya Margaret, supaya saya ubah semua data-data gaji dia gitu ya. Nah, belum lagi nanti misalkan dia departemennya berubah, gitu ya. Dia sekarang kerjanya udah pindah, departemen. Nah, di sini tulisan marketing di 2015. Nah, itu yang disebut dengan namanya anomali data. Jadi bisa aja karena datanya redundan tadi, dia muncul di beberapa baris, tapi ketika di baris yang di bawah kok datanya udah beda gitu. Nah, bedanya apa? Apakah emang dia pindah tempat gitu kan, itu kan bingung ya, antara dia pindah tempat atau memang ini human error ya gitu. Misalkan, oh ini saya salah ketik, atau tadi ketika ada update, update-nya tuh nggak, secara keseluruhan. Nah ini yang, dikatakan dengan anomali. Saya harap sih teman-teman bisa memahami ya, insyaallah ya. Nah, data anomali. Data anomali itu adalah redundancy in a table may result in error or inconsistencies gitu ya, when a user attempt to change data in table gitu. Nah ini, when user attempts to change the data in table. Nah, ada 3 jenis anomali. Ada insertion, deletion, dan modification. Artinya apa? Anomali pada saat kita insert data, atau anomali pada saat kita nge-delete data, ataupun kita pada saat memodifikasi data. Nah, contohnya apa sih kalau kita insert anomali gitu ya? Nah, suppose ya, tadi kan karena dibilang, data yang si employee 2 ini ya, tabel employee 2 ini yang dibilang not well structured. Nah, kita akan coba buktikan, nggak bagusnya di mana sih dia gitu ya. Nah, primary key dari tabel ini harusnya apa? Nah, nanti ini kita belajar di functional dependency ya teman-teman ya, untuk sekarang coba ditelan dulu saja gitu ya, supaya kita apa namanya, memastikan bahwa, oh data ini emang nggak redundan loh gitu. Atau kalau teman-teman sudah bisa apa ya, reasoning-nya dapat gitu ya, ini di sini adalah kombinasi antara employee ID dan course title. Jadi ini sama ini gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya employee ID doang gitu ya, nah ini kan jadinya akan berbeda ya antara yang ini Margaret Simpson marketing 48.000 SPSS ini. Tapi nanti untuk employee yang kedua Margaret Simpson marketing ini survei, course title survei, terus kemudian date completed-nya tanggalnya berbeda lagi gitu. Nah, di sini primary key untuk ini adalah kombinasi antara employee ID dan course title. Therefore, to insert a new row, the user must supply values for both ini gitu ya, karena kan primary key nggak boleh null ya, primary key nggak boleh null atau nggak boleh non-exist, nggak boleh kosong gitu. Nah, ketika ini dikatakan sebagai, kalau ini kan penandanya kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, ini saya hapus dulu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kan ada di garis bawah nih ya, employee ID garis bawah, course title garis bawah. Nah, ini adalah penanda dia sebagai
Oh, kok nggak keluar? Nah, sebentar. Nah, ini garis bawah course title sama employee ID gitu ya. Ini adalah sebagai primary key-nya. Kalau misalkan nih saya mau masukin employee baru, orang baru ke dalam perusahaan. Kan orang baru itu belum tentu dia langsung punya, apa ya, sertifikasi lah bahasa gitu ya, course apa yang diikutin gitu. Nah, sehingga nih kalau kita lihat yang di baris 190 nih. Nah, ada data employee namanya Lorenzo Davis, dia hanya ada data employee-nya saja, tapi yang ininya kosong. Nah, ini kan jadi nggak bisa sebetulnya kalau masuk ke dalam database. Tuh, karena apa? Primary key-nya satu nggak boleh nol gitu. Jadi data ini nggak akan diterima dalam database kita. Tuh, atau ya tadi, ini kosong karena memang belum ikut atau gimana kan gitu ya pertanyaannya. Atau memang luput dari inputan. Nah, tapi yang jelas di sini kalau misalkan konteksnya adalah insertion anomaly di sini jadi nggak bisa karena ketika kita mau masukin employee baru dia harus kursus dulu nih, baru dia bisa diinputin datanya. Kalau enggak ya jadinya anomali kayak gini. Kemudian ada deletion anomaly. Nah, contoh misalkan suppose that data for employee number 140 siapa nih? Alan Beton, Alan Beaton, kan Alan Beton, Alan Beaton, gitu ya. Kita mau delete nih datanya dia nih, dia misalkan udah nggak di sini. Nah, this will result in losing the information that this employee complete a course tax accounting, jadi pajak gitu ya, pajak di tahun segini. Ya, secara tidak langsung ini juga akan menghilangkan apa? Losing information that this course had an offering that complete on that date gitu. Jadi, oh pernah ada ini ya, kursus pajak gitu ya, pajak akuntansi pajak di tahun 2015 kayak gitu. Jadi bukan cuman sekedar data employee-nya aja yang hilang, data kursusnya pun ikut hilang jadinya gitu. Nah, misalkan nih kalau dari saya perspektif orang enterprise gitu ya, orang corporate, ngeliat data kayak gini, misalnya nih saya orang yang dari pelatihan ini misalkan dari kantor gitu ya. Nah, ini kan akan menghilangkan data, oh kita dulu pernah ngeluarin uang sekian juta, harusnya ini bisa buat 5 pelatihan nih, kok cuma ada 4 pelatihan ya? Uang yang ini kemana larinya? Nah, itu kan menjadi masalah lagi. Karena apa? Karena data pelatihannya ikutan hilang gitu, atau ikutan dihapus. Jadi kita kehilangan informasinya sekaligus 2, kehilangan data ibaratnya karyawan, hilang juga data kursusnya. Ini disebut dengan deletion anomaly. Nah, kalau modification anomaly itu ya sama kayak tadi saya sampaikan, ada perubahan data. Misalkan perubahan data apa di sini? Salary gitu ya. Employee number 100 gets a salary increase. 100 itu si Margaret tadi ya. Ini 48.000. Nah, sehingga kita harus ngupdate-nya di seluruh row-nya gitu ya di sini. Supaya apa? Orang nggak bingung. Kenapa di sini data Margaret ada yang 48.000, ada yang misalnya tadi 50.000. Nah, gitu. Itu yang namanya modification anomaly. Jadi kalau kita mau ngupdate ya kita bisa jadi akan ngupdate lebih dari satu baris lah bahasa gitu ya. Kalau kita misalkan datanya lebih dari satu, maka kita harus mengupdate sejumlah data. Kalau kita nggak update semuanya, nah itu menjadi bermasalah. Nah, these anomalies indicate that employee itu is not well structured relation. Gitu. Tadi ya dengan kondisi-kondisi yang tadi saya ceritakan, ini sudah terbukti bahwa ya memang dia ini strukturnya nggak bagus gitu tabel ini gitu ya, terlalu lebar lah bahasanya, terlalu banyak isi datanya. The problem with this relation is that it contains about two entity. Jadi sebenarnya adalah kenapa dia bisa muncul data anomali kayak tadi? Karena sebetulnya tabel itu terlalu besar. Tabel itu tuh sebenarnya bisa dipecah jadi dua entitas di sini. Entitas employee sama entitas
course. Jadi ada data course sendiri seharusnya dan ada data employee. Bahkan nanti mungkin akan muncul tabel ketiga itu adalah apa? Employee course gitu atau employee yang mengikuti suatu course. Nah, jadi dengan teori normalisasi nantinya nih ya, kita pelajari di pertemuan berikutnya, ini bisa membagi employee 2 menjadi 2 relasi, kalau di sini contohkannya gitu ya, tergantung nanti proses bisnis dan kita lihat isi datanya. Yang pertama itu adalah data employee, kemudian relasi yang kedua atau entitas yang kedua itu adalah employee course, gitu. Employee course. Nah, the primary key of this relation is combination of employee ID and course title, and we underline this attribute names to highlight this fact. Nah, kemudian coba lihat di figure to verify that employee course is free of the type of anomaly described previous and is therefore well structured. Coba kita lihat. Nah, ini tabel awalnya ya, employee ID, kemudian ada name, department name, salary, course date completed. Mana ini tidak bisa di next kan? Oh, gitu. Nah, kalau ini, sorry, saya balik ya. Dari sini, tabel ini akan dipecah menjadi bentuk seperti ini, gitu ya. Employee ID, name, departemen sama salary, itu menjadi satu entitas employee. Kemudian employee course, di sini isinya adalah employee ID, course title, sama date completed. Oke, ini jadinya akan ada 2 entitas seperti ini. Gitu, ya, teman. Nah, taunya, lagi-lagi, taunya saya ini akan jadi 2 tabel dan bukan 3 tabel, kumaha gitu ya, gimana caranya? Nah, di sini kita akan apa? Belajar namanya functional dependency atau ketergantungan fungsional. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana melihat tadi ketersambungan antar satu atribut dengan atribut lain kan kalau kita balik nih ke slide paling awal mana tadi. Nah, which attribute should be grouped together? Oh, nih. Oh ya, in relation. Jadi nantinya sebenarnya di normalisasi kita akan melakukan pengelompokan atribut-atribut tadi dan dia akan kita gabungkan menjadi suatu relasi, satu tabel gitu. Makanya tadi sebenarnya dari yang kalian lihat di sini itu dia sudah bisa melihat, oh kalau grup yang name, departemen name sama salary itu dia akan jadi satu grup dengan si employee ID ini nih. Nah, tapi kalau yang course title, date completed ini mereka jadi satu grup sendiri lagi. Gitu. Jadi mereka akan terpisah dari grup yang employee satu. Gitu. Nah, kita belajar pelan-pelan ya, gimana caranya. Nah, functional dependency itu adalah batasan antara 2 atribut, between two attribute in which the value of one attribute is determined by the value of another attribute. Atau artinya nilai suatu atribut itu bisa ditentukan dari nilai atribut lainnya. Jadi kalau saya tahu nilai suatu atribut A gitu ya, maka nilai atribut yang lainnya, nilai atribut B-nya itu bisa saya tentukan dari nilai si A ini kalau saya sudah tahu nilai A-nya. Itu functional dependency karena A akan menentukan nilai B. Misalkan nih kayak NIM kalian. Kalau saya tahu dari NIM kalian, NIM-nya si orang X, maka saya akan bisa tahu, oh dia prodinya ini. Oh kalau NIM-nya itu maka nama orangnya pasti ini, nggak mungkin nama orang lain. Dan dia pasti angkatannya ini, gitu. Nggak mungkin angkatannya yang lain lagi. Kalau angkatan sampai beda, berarti itu datanya salah. Gitu ya. Jadi dari satu atribut NIM kita bisa menentukan, oh NIM ini orangnya namanya siapa, orang ini jurusan apa, orang ini angkatan berapa. Itu functional dependency.
Normalization forms that we will discuss are based on this analysis of functional dependencies. Jadi kita nggak akan ibaratnya apa ya bisa langsung menormalkan tabel kalau kita belum belajar functional dependency bahasa kayak gitu. Oke. Sini ya tadi. For any relation R, attribute B is functionally dependent on attribute A. If for every valid instance of A, that value of A uniquely determines the value of B. Artinya apa sih? Intinya adalah kalau si atribut B ini tuh bergantung, depend on ya, depend on atribut A. Jadi B ini akan tergantung sama nilai A. Untuk setiap instance A, gitu ya, value A uniquely determine value B. Jadi kalau kita tahu nilai A-nya tadi ya, maka kita akan tahu nilai B-nya. Nah, ini adalah function dependency B of B on A is represented by an arrow. Jadi tadi ya, karena B function depend on atribut A, dia tergantung sama atribut A, maka setiap nilai A akan menentukan nilai B. A menentukan B. Gitu. A menentukan B. Nah, functional dependency is not a mathematically dependency. Nah, B cannot be computed from A. Jadi ibaratnya functional dependency itu bukan masalah komputasi. Kayak tadi misalkan ya, contoh yang saya sebutkan tadi misalkan dari NIM gitu ya. NIM itu kan mengandung substring kode ini kalian ya, kode jurusan, kemudian kode angkatan gitu ya. Nah, bukan berarti karena itulah dia bisa menentukan, enggak gitu ya. Tapi secara apa tadi? Secara value-nya. Misalkan tadi dari NIM itu kan nggak ada namanya siapa gitu. Tapi untuk NIM tersebut maka kita dari datanya bisa mendefinisikan bahwa nama mahasiswa itu pasti adalah misalkan nih NIM 111 nama mahasiswa itu adalah Tono gitu ya. Kita sudah mendefine itu di awal bahwa 111 itu adalah miliknya Tono. Kalau 1112 itu misalkan adalah namanya Tini. Secara data yang kita inputkan di awal seperti itu. Nah, if you know the value of A, ya kan ya, kalau kamu tahu nilai A, there can be only one value for B. An attribute may be function dependent on a combination of two or more attributes rather than on a single attribute. Jadi bisa jadi ini A sama B itu bukan atribut ya, tapi himpunan lah kita bilang. Jadi bisa jadi misalkan A ini bisa terdiri dari satu ataupun dua atribut. B pun sama. B ini bisa terdiri dari satu ataupun dua atribut. Nah, ini tergantung kita bagaimana menggambarkannya. Nah, ini contoh. A menentukan B. Berarti B is functionally depend on si A ini. Power of apa ya? Kok ada power of? Sebentar. Nah, nih. Misalkan staff number itu menentukan position. Jadi posisi itu functionally depend on staff number-nya. Misalkan nih, kalau kita tahu nomor staffnya SL21 itu ya, maka posisinya pasti manajer. Tuh. Jadi dalam data kita, kalau kita menemukan nih, misalkan suatu baris mengatakan SL21 adalah manajer, maka nanti di baris-baris yang lain dia juga akan menunjukkan hal yang sama seharusnya gitu maksudnya. Nah, tapi apakah position itu bisa menentukan staff number-nya? Nah, ini belum tentu. Kalau misalkan nih kebetulan kita punya data posisi manajer ini ada 2 orang. Ada orang nomor 21, ada orang dengan nomor SG5. Ya, jadi kan ada 2 orang di sini yang posisinya manajer. Maka kita nggak bisa bilang bahwa manajer menentukan staff number karena dia tidak tepat menentukan satu nilai. Kebayang ya? Misalkan nih, kalau saya bilang SL21 atau orangnya ini posisinya pasti manajer. Iya, gitu ya. Tapi kalau manajer pasti SL21 nggak? Belum tentu,
karena ada lagi yang posisinya manajer selain CSL21, itu adalah SG5. Nah, maka di sini katakan adalah staff number menentukan position. Nah, tapi position itu tidak menentukan staff number. Itu ya, ini enggak. Karena tadi untuk posisi yang sama orangnya bisa lebih dari satu. Karena yang dinyatakan sebagai functional dependency di sini adalah nih one value for B gitu. Jadi nilainya akan tepat satu, akan selalu sama. Jadi untuk SL21 itu pasti manager. Tapi kalau misalkan manager ke position ke staff number tidak tepat satu, maka kita tidak bisa bilang dia menentukan nilainya. Nah, ini contoh lain, misalkan function dependency dari SSN. SSN itu apa sih? Nomor ya, ID gitu ya. Kayak, oh ini ada nih, Social Security Number. Literasi agak rendah ini. Social Security Number. Dari Social Security Number yang sama gitu ya, maka orangnya namanya pasti yang sama ini, address-nya pasti ini, kemudian birth date-nya juga pasti ini. Gitu. VIN atau misalkan vehicle, apa ini? Vehicle number. Entah I-nya apa. Nah, di sini model original color of vehicle are functionally dependent on the vehicle identification number. Ya, vehicle identification number itu akan menentukan tahun pembuatannya, modelnya, sama colornya apa. Gitu. Karena dia unik gitu kan ya, untuk satu yang sama. Tapi misalkan bilang, kalau warnanya merah, maka VIN-nya pasti itu enggak? Belum tentu, karena banyak mobil berwarna merah, tapi platnya atau nomor identification-nya kan bisa beda-beda. Gitu. ISBN, nah ini tentang buku ya, International Standard Book Number. Nah ini sama, kalau ISBN-nya ini pasti judul bukunya itu, penulisnya itu, dan publisher di mana. Tapi tidak bisa sebaliknya. Dari penulis, maka pasti ISBN ini enggak, karena satu orang bisa nulis banyak buku. Consider the relation EMP course shown in the figure. Nah, dari figur ini kita bisa melihat apakah siapakah apa namanya primary key-nya gitu. Tadi kan mau nanya gimana saya tahunya ini primary key-nya gitu ya. Nah, dari sini employee number saja. Ini kan ada employee number, ada course title, ada date completed. Kalau employee number-nya 100, apakah course title pasti SPSS dan tanggal sekian? Oh, belum tentu, karena ternyata dia juga bisa apa nih? Ngambil course title surface. Jadi nilai ini tidak tepat menentukan satu nilai untuk di sebelah-sebelahnya. Gitu. Ini 100 ada juga, ininya survei dan ininya adalah tanggalnya beda lagi. Nah, sehingga di sini kita bilang bahwa, oh ternyata untuk semua atribut ini gitu ya, 3 atribut ini harus ter-define functional dependency-nya. Saya nggak bisa bilang bahwa employee ID menentukan course dan date. Nggak bisa. Karena untuk 100, di sini ada 2 cabang tadi kan, ada yang ini, ada yang ini gitu. Ini sama nih. Bu, kalau misalkan dari course aja bisa nggak? Course menentukan employee ID. Apalagi sama ya. Ini ada nih SPSS, ada yang 100, ada orang 150. Ini juga ada 2, nggak bisa. Nah, sehingga atau dari tanggal, Bu, dari tanggal bisa nggak? Tanggal 1 misalkan. Orangnya datanya pasti yang ini. Nah, bisa nggak ya? Oh, kebetulan di sini nggak bisa datanya gitu ya. Karena coba kalau kalian lihat nih, 6/19/2015 juga ada ini.
di tanggal sekian itu ada employee ID ini sama ada ini juga. Nah, begitu ya. Jadi siapakah, primary key-nya dari sini yang bisa menentukan nilai tepat satu yang lainnya gitu, yang pasti beda ibaratnya gitu. Oh, ternyata kalau kita di sini polanya adalah atau dari proses bisnisnya itu adalah employee ID. Kalau employee ID-nya ini yang ngambil course-nya adalah course-nya ini, maka tanggalnya pasti tepat satu, date completed. Employee ID dan course menentukan date completed. Iya gitu? Coba kita cek. Kalau employee ID-nya 100, kemudian course-nya SPSS, maka tanggalnya pasti 6/19/2015 nggak? Iya. Kalau dia ngambil itu pasti selesainya di satu hari yang sama. Nah, itu kan dari proses bisnis ya, artinya misalkan di sini dikatakan, dia nggak boleh kalau udah pernah komplit, nggak boleh ngambil lagi kursnya, nggak boleh diulang gitu misalkan. Ya udah berarti secara datanya kita bisa bilang bahwa employee ID dan course title menentukan date completed-nya, gitu. Nah, ini boleh di sini ada 2, gitu ya. 2 atribut menentukan satu nilai atribut di tempat ke sebelah kanannya. Nah, ya, jadi employee and course title itu bisa menentukan nilai date completed-nya. Nah, gitu ya. Determinan itu apa? Atribut yang ada di left side of the error atau yang dia yang menentukan nilai tadi. Contohnya di sini tadi ada SSN, VIN, ISBN. Nah, ini sebutnya determinan. Determinan ya. Dia atribut yang menentukan nilai atribut lain. Nah, ada juga ini in the employee course relation, the combination of employee ID and course title is a determinant also. Gitu. Jadi dia juga bisa sebagai determinan. Kemudian nanti akan muncul istilah namanya apa? Kandidat key. Itu adalah atribut atau kombinasi dari atribut yang uniquely identifies a row in relation. Atau tadi, ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita mau cari determinannya. Ya. Kan uniquely identifies, ya sama dengan determinan tadi. Dia bisa menentukan nilai dari atribut lain di dalam barisnya. A candidate key must satisfy the following properties. Dia harus unik dan dia tidak boleh apa redundan gitu ya. Kalau kita lihat tadi gambar yang sebelah slide-nya ini, nah ini kalau employee doang kan redundan, ya. Kalau course doang sama redundan, complicated redundan. Tapi kalau tadi ternyata kita menemukan pola functional dependency adalah employee dan course digabungkan jadi satu. Nah ini kan dia nggak akan pernah redundan. 100 SPSS, nggak ada muncul lagi kan 100 SPSS yang lain gitu. Jadi dia 100 lagi tapi dia survei, udah data yang berbeda. Nah, di situ adalah dia unik dan dia non redundan. Nah, ini contohnya. Employee 1 ini skemanya ini. Employee 1 terdiri dari employee ID, name, department name, sama salary. Employee ID is the only determinant in this relation karena dia bisa secara unik menentukan nilai atribut yang lainnya. All of the attributes are functionally dependent on employee ID. Jadi kalau saya tahu bahwa kalau employee ID 100 itu namanya pasti Margaret yang kerja di marketing dan gajinya 48.000. Tidak mungkin employee yang lain gitu. Tidak mungkin orang lain. Kalau misalnya bilang kalau gajinya 42.000 itu pasti Margaret nggak? Ya belum tentu. Bisa jadi orang lain juga ada sama 42.000 gitu. Tapi dengan nilai employee ID 190 itu pasti orangnya namanya Lorenzo Davis dan seterusnya. Nah, kalau ini nih gimana nih yang tadi contoh yang dibilang employee 2 yang tadi digabung nih antara course title sama nih. Ini kita akan
menelusuri kenapa tadi dia bisa dipecah jadi 2 tabel ya. Kita lihat di sini. For the relation employee 2, employee ID doesn't uniquely identify a row in relation. Jadi kalau kita hanya ngambil employee ID-nya aja, dia nggak bisa mengidentify satu baris ini. Nah, karena apa? Ternyata di baris kedua, isi barisnya udah beda lagi. Sampai sini sama. Begitu ke sini udah beda nih. Nah, ya kan? Di sini udah beda nih. Gitu. Nah, tapi yang sama apa? Oh, dengan employee ID yang sama, namanya sama nih. Ininya sama, salary-nya sama. Oh, berarti tadi ya, employee ID itu name-nya sama, name-nya pasti itu, kemudian departemen name-nya sama salary. Nah, gitu. Karena kan ini kan sama kan. Nah, berarti employee ID menentukan name, departemen name, sama salary. Nah, nih kan, sama ya. Nah, terus bagaimana dengan sisa 2 atribut yang ini? Gitu. Sisa atribut, kok nggak bisa? Hmm, kenapa jadi penghapus? Bentar ya, maaf maaf maaf. Oh, error. Oh, udah bisa. Nah, kalau untuk yang ini sama ini gimana? Oh, berarti saya nggak cukup dengan ini aja. Loh, kok hilang lagi? Is. Sudah mulai error ya. Employee ID dan juga course-nya, untuk employee ID yang sama dan course yang ini, maka tanggalnya itu pasti yang tertera di atas. Date completed. Untuk yang wait, kok dia muncul ini? Hmm. Nah, employee ID, course title, dan date completed. Jadi, untuk employee ID ini, course ini, maka date completed-nya akan sama. Jika ini muncul yang kedua. The function dependency indicate that combination of employee ID and course title is the only candidate key and therefore the primary key for employee kedua. Nah, jadi apa? Dari sini saya menemukan bahwa oh, kalau yang 4 atribut ini, oke, dia akan ditentukan oleh employee ID. Tapi kalau saya udah ngomongin yang 2 ini berarti saya harus kombinasi antara employee ID, course title, dan date completed. Maka untuk tabel employee secara keseluruhan, employee ID secara keseluruhan, atribut kuncinya itu harus gabungan antara employee ID sama course title, sehingga semua atribut yang ada di sini bisa terdefine, muncul semua di bagian sebelah kanan di sini, gitu. Sampai sini mungkin teman-teman, semoga bisa ngikutin ya. Bu, ini kan cuma ada employee ID. Cuma ada ini doang, employee ID sama course-nya nggak ada. Ini tuh implisit kalau misalnya kita bilang employee ID, itu bisa menentukan employee ID juga nggak? Pasti dong ya. Karena kan kalau nilai yang sama, misalkan kalau employee ID 100, maka employee ID pasti 100 juga nggak? Ya iyalah, itu ya. Tapi ini kan implisit, itu kita hilangkan saja. Nah, employee ID ini bisa menentukan name udah ada, departemen name, dan juga salary. Dengan employee ID dan course, kita bisa menentukan date completed. Maka sehingga keseluruhan dari employee 2, itu kandidat key-nya atau CK-nya itu adalah employee ID dan course title. Gitu. Ini untuk
kandidat key-nya. Atau in other word, primary key of employee 2 is composite key. Nah, tapi kalau kita lihat di sini udah ada 2 kayak gini, ini tuh sebenarnya udah indikasi bahwa tabel ini nantinya akan bisa dipecah jadi 2 tabel, gitu. Nah, nih, ini adalah bentuk representasi functional dependency-nya, gitu. Ini ada employee ID, name, department name, sama salary, gitu. Ini employee 2, employee ID, course title, ini mereka berdua ini, nih, menentukannya ke sini. Nah, tapi kalau tapi kalau employee ID sendiri, ini dia menentukannya, ini ke sini, dan ke sini aja. Gitu. Candidate key and determinant. Candidate key is always a determinant. Nah, tapi determinan itu bisa jadi, belum always ya, bisa jadi candidate key. Nah, contoh kayak tadi nih, ini kan employee ID determinan, employee ID sama course title determinan juga. Tapi konteksnya di dalam employee 2 yang bisa menentukan nanti semua atribut itu di-define, employee ID doang nggak bisa. Karena kalau employee ID doang, yang course title sama date completed belum tahu siapa yang bisa menentukan nilai itu. Maka harus bergabung dengan si course title. Employee ID dan course title bisa menentukan date completed. Sehingga dari tabel ini CK-nya adalah dipilih yang ini. Gitu. Karena dia kalau employee ID aja bisa menentukan dep, name department sama salary. Kalau mereka berdua bisa ke sini. Tapi sebenarnya ini nggak ini doang. Ini tuh secara nggak langsung juga karena ada employee ID di sini menentukan ini, berarti ini sama ini juga bisa menentukan name, departemen, sama salary. Gitu. Jadi dari 2 atribut ini, dia bisa menentukan the completed, name, department name, sama salary. Karena di sini ada di atasnya employee ID menentukan ini, berarti ada employee ID di sini ya. Berarti harusnya di kanannya juga bisa menentukan ini. Gitu. Ya. Nah, itu dia katakan bahas sebagai candidate key. Candidate key is determined that uniquely identifies the remaining non-key attribute in relation. A determinant may be a candidate key, such as tadi ya, employee ID, dia employee ID 1, part of composite candidate key, such as di employee 2. Nah, coba kita lihat di sini. Based on tabel di atas, kita bisa bahwa SID bisa menentukan student name, SID juga bisa menentukan course, bisa nggak? Satu SID, course code-nya pasti sama nggak? Oh beda nih, ini sama ini beda nih. Berarti SID nggak bisa ke course code. Tuh. Kemudian ke course name, kayaknya untuk ini nih, CSH 2C3 ini course name-nya sama nih. Oh, berarti course code bisa menentukan course name. Nah, ini student ID, student name, sama address-nya sama nih. Thomas Alva Edison, oke. Terus lecturer bisa menentukan launch-nya nggak? Kalau dia FRE, pasti launch-nya di F202 nggak ya? MTD ini pasti ini. Bisa. Ya, jadi karena ini lecturer bisa menentukan launch. Tapi bisa nggak launch menentukan lecturer? Oh, nggak bisa, gitu ya. Nah, terus kemudian yang bisa menentukan nilai lecturer siapa? Oh, dari SID sama course code, maka dia menentukan lecturer-nya siapa. Gitu. Nah, nih dari SID dan course code menentukan lecturer-nya. Ini ngambil ini maka FRE. Tapi kalau ini sama ini MTD. Kalau orangnya udah beda lagi, maka dia NDN. Nah, kalau di sini maka kandidat key-nya siapa? Nah, kita baru lihat di sini, kalau SID doang ke sini, course code doang ke sini.
Nah, yang bisa menentukan seluruh atributnya siapa berarti? Nah, kalau kita bilang student name sudah ada, address sudah ada yang menentukan di sini. Course name berarti kan ini dari SID bisa menentukan itu. Terus kemudian dari course name berarti SID sama course code ya. Course code bisa menentukan course name. Kemudian SID course code bisa menentukan lecturer-nya. Oke. Dari lecturer bisa menentukan launch-nya. Karena ini bisa menentukan lecturer, terminal note. Oke, berarti ini nih. Ini adalah CK-nya. Karena dari sini saya bisa menentukan seluruh atribut yang ada di sini. Nih. Aduh, saya kelompat. Nah, ini adalah kandidat key-nya. Bu, tahu dari mana ini bisa jadi kandidat key? Nah, itu nanti kita akan belajar yang namanya F closure. Nah, pusing ya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ini di apa? Dihabek semua 3 pertemuan dalam satu video gitu ya. How to make sure that determinant is a candidate key. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa determinan ini candidate key atau bukan gitu. Ini kan determinan ini ada SID determinan, course code determinan, lecturer determinan, SID course code ini juga determinan. Tapi siapa kandidat key-nya? Ini. Nah, tadi saya bilangnya yang ini nih, SID course code. Ini sebagai kandidat key-nya kan. Bagaimana kita memastikan bahwa dia memang adalah suatu kandidat key? Requirement-nya, the set of attribute whose attribute closure is set of all attribute of relation is called super key of relation. Naon sih, Bu? Ya, jadi, kumpulan atribut yang disebut atribut closure itu adalah sekumpulan atribut di dalam relasi, atau kita sebutnya super key dari relasi. Super key itu adalah isinya semua atribut dijadikan kunci ya, atau dalam artian kan kalau udah dalam satu baris utuh gitu ya, itu kan pasti nggak akan sama. Tabel yang benar ya, tabel yang benar maka dia kan nggak akan redundan gitu. Maka kumpulan dari satu baris kolom itu semua bisa menjadi super key. Nah, minimal set of attribute yang bisa kita bedain, oh ternyata nggak perlu semua kok untuk kita bisa menentukan ini pasti beda nih antara satu baris dengan baris yang lainnya. Nggak perlu, misalkan satu baris ada 5 atribut tadi ya, maka sekumpulan 5 atribut itu kita sebut super key. Karena 5 atribut itu kalau kita lihat di bawahnya nggak akan ada perulangan. Tapi apakah emang harus 5 atribut yang nggak boleh berulang? Bisa nggak sih dari 5 atribut dalam satu baris itu ada yang pasti nggak akan nggak akan ada yang sama lagi di bawah-bawahnya, ibaratnya kayak gitu. Kalau nama doang mungkin sama nggak? Oh mungkin sama sih, ada orang yang namanya sama. Kalau alamat, mungkin sama juga. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang, oh satu atribut doang nih ada NIM, dia nggak akan muncul lagi di bawah-bawahnya gitu. Oh iya sih, nah berarti karena dia minim, tadi ya minimal set of attribute, kita bisa bilangnya sebagai kandidat key. Kandidat key apa pasti satu atribut doang? Enggak tadi ya, contoh di depan tuh ada dia dari 2 gabungan, ya tadi employee ID sama course ID, itu dia bisa membedakan satu data di satu baris dengan baris yang lainnya. Nah gini, closure of functional dependency. Kita ngelihat ada melihat ketergantungan fungsional secara langsung maupun tidak langsung. If A menentukan B dan B menentukan C, maka kita bisa bilang bahwa A itu menentukan C. The set of all functional dependency logically implied of F is the closure of F, atau pakai istilah F plus. Nah, we can compute F plus atau F closure dengan pendekatan aksioma Armstrong. Nah, ini ada namanya rules reflexivity, rule augmentation, sama ada
reflexivity rule. Nah, contoh di sini F closure. Diketahui gitu ya, ini kan ada R, ada A, B, C, G, H, I gitu ya. Kita tahu bahwa F closure A menentukan B, A menentukan C, CG menentukan H, CG menentukan I, B menentukan H. Nah, some members of F closure ini misalnya A bisa menentukan H. Dari mana? Nah, ini AG menentukan I, CG menentukan HI. Ini yang ini ya, ini tuh bisa kita dapat dari sini, teman-teman. Dari rules ini. Ya, kita augmentasi ini apa sih? Oh, nih. Kalau reflexivity, kalau B itu adalah elemen dari A, maka A menentukan si B. Ini elemen ya, elemen dari A. Jadi kalau misalkan ada A menentukan B, sedangkan beta, betanya ini adalah elemen dari A juga. Nah, kayak tadi tuh, employee ID itu menentukan employee ID juga kan. Nah, ini kan, ini adalah elemen dari ini, gitu. Nah, terus tadi ada employee ID sama apa tadi, course ya. Course ID menentukan apa? Date completed. Date completed. Nah, terus kan tadi di atasnya employee ID itu kan menentukan apa? Name, terus salary, sama departemen. Nah, kita lihat nih, employee ID sama course ID. Employee ID ini kan, ini kan subset dari sini ya. Employee ID kan subset dari employee ID dan course. Employee ID aja bisa menentukan name, salary, sama departemen. Maka kalau kita bilang employee ID sama course ID, itu selain menentukan date completed, dia juga bisa menentukan name, salary, sama departemen. Gitu loh maksudnya. Ya, reflexivity tadi. Karena employee ID bagian dari employee ID dan course, ketika employee ID-nya aja bisa menentukan ini juga, ini saja gitu ya, maka gabungan dari mereka itu bukan cuma date completed, tapi juga bisa menentukan yang tiga tadi, yang juga bisa menentukan oleh yang sebelumnya ditentukan oleh employee ID. Nah, ini reflexivity. Reflexivity. Kebanyakan. Augmentasi. Augmentasi itu apa? Misalkan nih, A menentukan beta. Maka kalau gamma A, ya dia akan menentukan gamma beta. Gitu. Terus transitivity, ini misalkan A menentukan B, B menentukan gamma. Maka A menentukan gamma. Ini kan kayak A ke B, B menentukan C. Maka ini kan A menentukan C. Nah, ini apa? Ini kan kayak A menentukan C. Maka BA ini adalah BC gitu. Ini kan tadi ya, berangkat dari refleksif tadi, ini sama ini harus muncul di kanan kirinya, nggak boleh satu doang gitu. Kalau ditambahin B, ya ini tambahin B juga gitu. Ini berangkat dari ini dulu. Nah, kita lihat di sini. Bisa dapat AH ini gimana ceritanya? Ini kan ada aja A menentukan B. B menentukan H ini kan. Ini sama ini. Kok keluar sih? Sorry, weh. Nah, saya hapus lagi deh. Wing. Nah, kita ambil dari sini. A menentukan B. Terus di sini adalah B menentukan H. Ini kan coret ya. Coba. Jadi A menentukan H. Nah, ini. Jadi A menentukan H diambil dari AB sama BH. Di sini, ini pakai yang mana tadi? Pakai transitivity rules. Nah,
AG menentukan I. Gimana ceritanya? Nah, ini kita lihat dari mana? Oh, kita punya A menentukan C. Itu ya. A menentukan C. Nah, berarti kan kalau saya tambahin AG menentukan CG gitu kan, berarti ya kita pakai rule yang mana tadi? Augmentasi, kita tambahkan dua-duanya seperti ini. Kayak ini nih B sama yang awalnya AC, jadi BA, BC. Nah, ini AG, CG. Nah, di sini kan ada CG menentukan I kan? CG menentukan I. Salah. I. Nah, ini kan bisa saya coret. Berarti AG menentukan I. Nah, jadi di sini kita pakai rules apa tadi namanya? Augment rules. Kemudian di sini saya pakai transitivity rules. Kemudian saya dapat ini, closure yang ini. Closure-nya. Nah, CG sama HI gimana? CG sama HI itu dari dua ini nih. Ini ada CG menentukan H, ada CG menentukan I gitu ya. Nah, maka ini kita bisa katakan bahwa CG itu menentukan H dan I begitu. Nah, ini kita namanya rule union gitu ya. Nah, rules union di sini nggak kelihatan. Nah, nih, dari sini ke sini union, dari sini ke sini sebenarnya decomposition. Atau kita pecahkan dari CG menentukan HI, itu sebenarnya dengan CG menentukan H, CG menentukan I. Nah, yang berlaku itu hanya di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, tidak berlaku sebaliknya. Misalkan nih, kalian ngelihat ada nih, A menentukan C, B menentukan H. Maka kalian bilang bahwa, oh ini berarti AB menentukan CH. Oh enggak begitu. Enggak boleh. Ya, karena di sininya sudah determinan ini kan secara exact ya, secara tepat A menentukan C. Kalau A itu bisa menentukan H enggak? Kalau di sini kan kesannya kan jadi kayak A bisa menentukan H juga. Enggak bisa, karena yang bisa menentukan A itu hanya si B saja. Ini enggak bisa kita gabungkan yang sebelah sini. Yang bisa kita gabungkan hanya yang sebelah kanannya saja kalau determinannya sama. Kalau determinannya berbeda, nggak boleh. Kecuali dengan augment tadi. Kalau kita punya A menentukan C, maka kita bisa bilang bahwa misalkan AB menentukan CB. Itu bisa. Gitu ya. Jadi menambahkan item yang sama di sini. Gitu. Di kanan kirinya. Kalau ini tadi menggabungkan sebelah sini jadi gini, nah ini nggak boleh. Gitu. Oke, saya lanjut ke ini udah ya. Nah, oh ini ada. Baru di sini munculnya. Ini ada union rule, ada decomposition rule. Tadi ini ya. Ini yang ini ke bawah itu adalah union. Yang ini H sama I dipecah jadi decomposition. Terus ada pseudo transitivity. Nah, ini tuh sebenarnya adalah gabungan dari augment plus transitivity. Nah, ini yang tadi ini nih. Mana sih? Nih. Yang contoh ini tadi nih, ini kan kita augment dulu, terus kita transitivity kan. Nah, ini tuh namanya adalah pseudo transitivity. A menentukan B, gamma B menentukan ini. Nah, itu bisa cara cepatnya seperti ini. Nah, panjang nih. Itu ya. Ini tadi yang udah kita bahas ya. Oh iya benar. Nah, cuman kan tadi kita baru dikasih taunya ini dan kita membuktikan ini nih. Nah, tapi kalau tanya dari relasi A, B, C, G, H, I, siapakah kandidat Q-nya? Kan jadi nggak tahu ya. Dari sini siapa kandidat Q-nya? Maka kita harus dapatkan determinan yang bisa menentukan keseluruhan dari atribut di R. Nah, dari ini semua
atribut mana sih yang bisa menentukan nilai A, B, C, G, H, I secara utuh? Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini langsung kelihatan semua ya. AG plus, katanya sih ini kandidat key-nya adalah AG. Tahu dari mana dia? Nih, ini kan A menentukan C. AG, CG. Ya, AG, CG. Berarti dari A nih, A bisa menentukan B. Oke. Dari A doang. Terus berarti kalau misalkan dia AG, ini kandidat key-nya ya. AG, CG. Ini nambahin nih, ini augmented. CG menentukan H, CG menentukan I. Berarti AG bisa menentukan apa nih? AG bisa menentukan H juga. Bingung nggak kalian? Bingung ya? Kan tadi ada AG, ini kan menentukan CG. Nah, karena CG bisa menentukan ini H, maka kan ini ya. Nah, saya dapatkan berarti kan AG menentukan H. Nah, AG menentukan H. Dari AG doang bisa menentukan A nggak? Bisa dong, karena kan dia apa tadi sebutannya? Reflexivity kan? Reflexivity. Nah, dari AG dia bisa menentukan G nggak? Oh, bisa dong, tentu saja orang ada jadi elemennya si AG ini. Nah, terus tadi ada CG menentukan I. AG menentukan CG nih. Ini berangkat dari AC ya. A menentukan C. Dari sini ke sini pakai augmented jadi AG CG. CG menentukan HI tadi ya. Dari sini CGH sama I berarti kan di sini AG bisa menentukan I. Nah, udah semua belum? H udah, I udah, G sudah, A sudah. Nah, tinggal B sama C nih. Oh, udah nih. Ini kan AG menentukan A menentukan C. Berarti dari AG juga bisa menentukan C. Nah, tapi gimana A menentukan B-nya? Nah, ini nih. Dari sini. AG bisa menentukan A bisa menentukan B. Tuh. Ya. Maka karena ada di sininya diketahui A menentukan B, A menentukan C, berarti kan tadi A menentukan apa BC ya, kalau dari sini ya. Nah, berarti kan kalau AG dia menentukan B, C, G. Nah, dapat semua. Jadi dari oh, kemana ini? Oh, 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 oh. Sebentar, berhenti. Nah, lari-lari terus ya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, oh berarti AG ini bisa menentukan A, B, C, G, H, sama I. Mana sih kursor saya ya? A, B, C, si AG ini, nih, ini dia bisa menentukan ini. A, B, C, G, H, I. Maka karena dia bisa menentukan seluruh atribut yang ada di relasi, maka kita bisa bilang bahwa AG merupakan kandidat key. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, untuk kita tahu bahwa misalnya tadi ya, berangkat lagi kita punya suatu tabel besar gitu ya, yang banyak kolom-kolom di dalamnya. Nah, apakah kolom ini, tabel ini sudah well structured atau belum gitu ya. Nah, tadi kita sudah pelajari bagaimana ngeceknya gitu. Ini functional dependensinya gimana? Kalau misalkan Anda menemukan lebih dari satu functional dependency, itu berarti sudah ciri-ciri, oh kayaknya tabel ini nggak normal. Gitu ya. Tabel ini harus dipecah. Karena kalau misalkan yang disebut well structured itu, maka satu tabel itu harusnya hanya ada satu functional dependency. Itu artinya dia hanya punya satu ketergantungan fungsional.
baik dia secara langsung secara satu atribut maupun kombinasi dari beberapa atribut, tuh. Ini lanjutan dari mana tadi nih? Oh, ini lanjutan dari yang ini tadi ya, example 6 tadi ini ya? Hmm. Ini tadi mau lihat siapa CK-nya gitu kan ya? Oke. SID sama course ID menentukan SID. Nah, ini kan subset dari reflexivity. Oke, saya balik dulu deh, biar tulis dulu. Ya. SID menentukan lecture long, SID course lecturer. Nah, tadi gini kan ya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya gabungin aja ya. SID, standard name, SID, address. Ini saya pakai union ya. Jadi SID menentukan standar student name sama address. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kenapa dia tidak mau pindah-pindah? Nah. Based on rules explained, FD can be defined. Nih, SID course, SID, course code, dia menentukan SID juga. Oke, berarti kan dari yang ini dulu nih, yang sini, jadi dia bisa menentukan SID, course code ya, karena kan dia refleks sama dirinya sendiri. Terus kemudian SID course code itu juga bisa menentukan, ini udah ya, SID sama course dari reflexivity. Course code, lecturer. Ini apa ya? Course code, lecturer menentukan course name, lecturer. Oh, ini digabung. Jadi kan harusnya tadi course code sama course name gitu kan ya. Course code sama course name. Nah, ini ditambahin course code, lecturer, course name, lecturer gitu. Nah, ini rules augmentation with additional of lecturer attribute on both sides. Oke. Terus kenapa dari sini? SID course code menentukan launch transitivity from SID course code lecturer and lecturer launch. Oh iya betul. Nah ini ya, SID course code menentukan lecturer, lecturer menentukan launch, maka SID course code menentukan launch. Oke, ini kan pakai transitivity ya teman-teman ya. Ini SID course code menentukan lecturer. Tuh. Nah, terus apakah dia menentukan course name juga? Ini tadi ya. Karena course code ini menentukan course name, maka tadi kan ya ini bagian dari sini nih. Nah, dia bisa juga menentukan course name-nya. Nah, gitu. Course name, lecturer. Terus address gimana? Nah, ini. Student ID menentukan student name sama address. Ini union tadi. From SID, dia bisa menentukan student name. Dan SID bisa menentukan address. Dan seterusnya. Lah iya, terus kenapa? Tidak menjawab. Jadi, tadi kita kandidat key-nya adalah SID, course code tadi kan. Course code. Nah, bagaimana dengan dua ini? Oh, karena SID tadi bisa menentukan ini, ya sudah berarti SID, course code dia juga kan bisa menentukan
student name sama address. Ini bisa ditentukan, ini bisa ditentukan. Dah, lengkap semuanya. Nah, berarti betul bahwa kandidat key dari relasi student ini tadi, si example 6 itu adalah SID, koma, apa tadi? Course code. Nah, gitu deh. Jadi kalau kalian mau menentukan siapa kandidat key-nya, nah dia harus bisa by functional dependency menentukan seluruh atribut yang ada di relasi itu. Nah, kalau misalkan tadi kan diketahuinya nggak banyak nih, ini cuma 4 biji gitu ya. Nah, terus ini juga sama yang sebelumnya. Ini hanya diketahui 4 biji doang. A menentukan B, A ke C, C G H, C G I, sama B ke H. 5 deh. Ya, hanya ini aja. Nah, tapi mana atribut yang bisa menentukan semuanya gitu. Ini kan belum tahu. Dari sini nggak ketahuan nih siapa yang bisa menentukan G, siapa yang bisa menentukan C. Di sini ada nih A doang. Itu ya. Nah, terus si yang atribut lainnya gimana? Nah, itu tadi caranya pakai salah. Menggunakan ini, aksioma Armstrong ini. Kalian kombinasikan rules-nya, bisa nggak sih dapat atribut-atribut yang lain? Gitu. Sehingga seperti ini juga sama. Dia dapat kandidat key-nya adalah SID course code, yang ini kandidat key-nya adalah si AG atau AG plus tadi ya bahasanya. Udah deh, selesai. Ya, walaupun agak pusing ya wajar gitu ya, wajar, tapi insya Allah kalau kalian coba banyak latihan dan mungkin nanti boleh diputar lagi videonya kalau misalkan sekali dengerin nggak ngerti gitu ya. Jadi jangan cuma asal dengerin terus langsung nanya gitu, aduh itu mah mental ini banget ya, kurang effort. Jadi saya harap teman-teman nonton dulu videonya, pelajari secara mandiri, kemudian coba latihan. Kalau udah dapet, nah baru deh nanti bisa kalian apa ibaratnya ya, konfirmasi jika kalian masih tidak yakin dengan jawaban hasil kalian mengerjakan latihan. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk video hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.